Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati yakni pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan yang kami hormati yakni Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG, dan yang kami hormati yakni pembimbing 1 yakni Al-Ustadz Abdul Ghafur MI, dan juga yang kami hormati pembimbing 2 yakni Ustadz Syaifuddin Syuhri MI, dan yang kami hormati yakni segenap keluarga, terutama orang tua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Deswanda dari Prodi Ekonomi Syariah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan proposal yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran Melalui Media Sosial dalam Meningkatkan Pendapatan Peternakan Burung di Desa Gunung Geni. Untuk pembahasan pertama yakni latar belakang. Pemasaran melalui media sosial dapat membantu meningkatkan visibilitas produk dan memperluas pasar dengan biaya yang relatif rendah. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang strategi pemasaran yang tepat melalui media sosial sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan para peternak burung. Strategi pemasaran yang efektif dapat menjangkau konsumen yang lebih luas dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana strategi pemasaran melalui media sosial yang dapat diterapkan di sektor peternakan burung untuk meningkatkan pendapatan para peternak. Kemudian pembahasannya kedua yakni rumusan masalah. Rumusan masalah sendiri di sini ada 2, yaitu yang pertama, bagaimana strategi pemasaran melalui media sosial dalam meningkatkan pendapatan peternak burung. Untuk rumusan masalah yang kedua yaitu apa saja faktor penghambat dan pendorong dalam melakukan strategi pemasaran melalui media sosial. Kemudian lanjut di tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian ada 2, ini untuk yang pertama yaitu untuk memahami strategi pemasaran melalui media sosial dalam meningkatkan pendapatan peternak burung di Desa Gunung Geni. Untuk tujuan penelitian yang kedua yaitu untuk memahami apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendorong dalam menerapkan strategi pemasaran melalui media sosial dalam meningkatkan pendapatan peternakan burung di Desa Gunung Geni. Lanjut ke manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu, terutama berkenaan dengan strategi pemasaran melalui media sosial dalam penjualan burung. Dan secara praktis yakni penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambahkan wawasan kepada para pembaca, baik itu dari kalangan mahasiswa, pengusaha, peternak, dan juga untuk masyarakat luas agar dapat memahami tentang strategi pemasaran melalui media sosial dalam penjualan burung. Kemudian lanjut ke penelitian terdahulu. Yang dimaksud penelitian terdahulu di sini yaitu beberapa literatur dan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki referensi sebagai kajian teori terdahulu yang cocok dengan kajian penelitian saat ini, yaitu yang mana salah satunya yang pertama yaitu ada Ira Agustin dan Laura Lahinda, yaitu dengan jurnal dengan judul Analisis Strategi Pemasaran Melalui Media Sosial pada PT Esa Kreasio Sportindo, yaitu jurnal dari Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Harapan Bangsa. Kemudian lanjut ke kajian teori. Kajian teori di sini ada 3, yaitu yang pertama strategi, yang kedua pemasaran, yang ketiga pendapatan. Untuk pengertian strategi yaitu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu strategi penetrasi pasar.
Strategi penetrasi pasar atau juga yang dikenal sebagai penerobosan pasar ialah upaya suatu perusahaan untuk memperluas jumlah pelanggan baik dari segi jumlah maupun kualitas dalam pasar yang sudah ada. Kemudian strategi yang kedua yaitu strategi pengembangan produk. Strategi pengembangan produk yaitu bertujuan untuk lebih banyak pelanggan, untuk menarik lebih banyak pelanggan dengan menciptakan atau memperkenalkan produk baru dari perusahaan. Kemudian strategi yang ketiga yaitu ada strategi pengembangan pasar. Strategi pengembangan pasar dilakukan dengan memperluas jangkauan produk ke pasar baru, baik dengan membuka cabang di lokasi strategis maupun menjalin kemitraan dengan pihak lain untuk menarik lebih banyak pelanggan. Terus yang keempat yaitu ada strategi integrasi. Strategi integrasi biasanya menjadi langkah terakhir yang diambil oleh perusahaan ketika menghadapi masalah likuiditas yang serius. Terus yang kelima di sini ada strategi diversifikasi. Strategi diversifikasi dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu diversifikasi terfokus dan diversifikasi konglomerat. Diversifikasi terfokus berarti perusahaan mengarahkan perhatiannya pada segmen pasar tertentu dengan menghadirkan berbagai variasi produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan di segmen tersebut. Kemudian untuk diversifikasi konglomerat lebih banyak diterapkan di sektor perbankan, di mana institusi keuangan menawarkan beragam produk berbagai kelompok bisnis besar atau koperasi untuk memenuhi kebutuhan secara luas. Untuk kajian teori yang kedua yakni pemasaran. Pemasaran adalah proses merancang dan menjalankan strategi yang mencakup harga, promosi, serta distribusi produk atau jasa dengan tujuan menciptakan pertukaran untuk menguntungkan bagi individu maupun organisasi. Terus yang kedua yaitu faktor penghambat strategi pemasaran. Salah satunya ialah tidak cukup modal. Kurangnya modal dapat terjadi karena estimasi yang kurang tepat sehingga perusahaan mengalami keterbatasan dana. Terus yang kedua yaitu ada pesaing, dan yang ketiga yaitu ada harga. Bagi konsumen, harga sering menjadi tolak ukur dalam menilai kualitas suatu produk, terutama ketika produk tersebut memiliki spesifikasi yang kompleks. Untuk selanjutnya di sini ada faktor pendorong strategi pemasaran. Salah satunya ialah produk. Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan seseorang. Kemudian yang kedua, tempat. Lokasi merupakan tempat di mana bisnis melayani konsumennya sekaligus berfungsi sebagai area untuk memajang dan menjual suatu produk. Untuk selanjutnya di sini ada pemasaran syariah. Pemasaran syariah merupakan cabang strategi bisnis yang berfokus pada proses penciptaan, penawaran, dan pertukaran nilai antara pelaku usaha dan pelaku pemangku kepentingan. Dalam setiap tahapnya pemasaran ini berlandaskan kepada akad serta prinsip-prinsip muamalah yang sesuai dengan ajaran Islam. Secara teori, pemasaran syariah memiliki 4 karakteristik utama yang menjadi landasan dalam penerapannya. Yakni yang pertama ada Rabbaniyah, yang kedua Ahlakiyah, yang ketiga Al-Waqiyah, dan yang keempat Al-Insaniyah. Kemudian di sini ada konsep pemasaran. Konsep pemasaran yaitu sebuah proses sosial di mana individu maupun kelompok yang berupaya memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan dan menawarkan serta menukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Konsep pemasaran memiliki beberapa konsep utama dalam penerapan di pemasaran, yaitu yang pertama ada konsep produksi, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan juga ada konsep pelanggan. Kemudian selanjutnya di sini ada
pemasaran digital atau sering dikenal dengan digital marketing, yaitu strategi pemasaran yang dilakukan melalui media digital dan internet untuk mempromosikan produk atau layanan kepada target audiens. Digital marketing memanfaatkan berbagai platform seperti media sosial, website, email, kemudian Facebook, dan juga ada WhatsApp. Untuk kajian teori selanjutnya ini ada pendapatan. Pendapatan yaitu bisa diartikan sebagai hasil yang diperoleh karena pekerjaan atau usaha yang sudah dilakukan. Ini merujuk pada perubahan nilai aset baik peningkatan maupun penurunan dalam periode tertentu yang dihasilkan dalam berbagai aktivitas ekonomi. Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh seseorang atau perusahaan melalui berbagai aktivitas usaha atau pekerjaan. Selain itu, pendapatan juga dapat berasal dari hasil penjualan produk di pasar. Kemudian selanjutnya di sini ada metodologi penelitian. Metode penelitian adalah cara sistematis dan ilmiah untuk menemukan atau menguji kebenaran. Metodologi penelitian mempelajari cara melakukan penelitian yang hasilnya berupa karya ilmiah. Peneliti harus memahami metode penulisan dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan beberapa cara, yakni diantaranya yang pertama yaitu menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian studi lapangan. Terus yang kedua, peneliti akan hadir langsung ke lapangan. Dan yang ketiga yakni tersusun dengan data primer dan data sekunder. Yang keempat yakni teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Terus yang kelima, teknik analisis data yang digunakan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.